Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel ini dan terima kasih bagi kamu yang udah klik videonya. Dan pastikan juga klik tombol subscribe serta like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan semoga bagi kamu yang udah subscribe ataupun like dan komen, puasanya lancar dan kuat sampai nanti menjelang berbuka puasa. Dan semoga amalan puasa hari ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti akan menjadi bekal untuk menghadap Allah di hari kiamat. Di video kali ini kita akan coba menceritakan beberapa peristiwa ataupun fenomena yang terjadi selama bulan Ramadan ini, yang pastinya tentu akan menarik perhatian kita terhadap peristiwa tersebut. Apa aja nih peristiwa ataupun fenomena yang terjadi selama Ramadan kali ini? Tanpa berlama-lama langsung aja ke ceritanya. Di video pertama tentunya adalah fenomena war takjil atau perang takjil yang dilakukan oleh saudara-saudara dari kalangan non-muslim yang tidak berpuasa. Nah, momen ini sekaligus merupakan momen yang pertama mungkin ya yang terjadi selama Ramadan sebelum-sebelumnya fenomena ini belum ada, tapi baru-baru ini topik takjil war ini menjadi pembicaraan yang hangat dan sering diperbincangkan di media sosial. Dan juga banyak orang yang mengaku dari agama lain yang tertarik dan ikut berburu takjil, muncul sebagai bentuk toleransi dan persatuan dalam beragama. Bahkan nih ada seorang netizen yang bilang kalau misalnya nanti bagi saudara yang non muslim itu beli takjilnya mulainya udah dari jam 3, nanti kami nggak kebagian, kata mereka. Itu sebagai ungkapan candaan gitu ya. Fenomena ini tentu kita pandang positif ya, dimana baru-baru ini kita masih dipertontonkan dengan isu-isu politik yang panas gitu. Jadi mungkin dari fenomena ini bisa untuk sedikit mencairkan suasana dan mendinginkan kembali suasana yang agak naik tensinya selama perjalanan isu politik yang terjadi di negeri ini. Nah, bahkan ada nih tokoh agama yang mereaction ataupun memberikan komentar terhadap fenomena war takjil ini. Dan ada pendeta nih yang bilang urusan agama itu kita boleh toleran, tapi urusan takjil kita duluan. Jam 3 itu kita udah standby katanya. Nah, ada juga tanggapan dari Imam Dede gitu ya, yaitu ustazah ataupun daiyah yang terkenal yang bilang tidak apa-apa gitu kan, selagi itu memang halal untuk pembelinya dan untung-untung dapat menaikkan ekonomi masyarakat gitu. Dan juga seperti tanggapan dari Ustadz Dery Sulaiman yang bilang semoga nanti kalau misalnya Ramadan tahun ini belum punya motor, berkat ekonominya naik, pulang kampung atau mudik itu udah bisa bawa motor sendiri atau punya mobil pribadi. Nah, ya ini termasuk doa yang baik ya dan positif dalam menanggapi fenomena war takjil ini. Selain itu, para pedagang pun juga merasa bahagia dengan adanya saudara sesama muslim ataupun dari non-muslim yang berbelanja ke mereka, karena mereka akan mempersiapkan porsi yang lebih banyak. Ya, bagi mereka yang udah mulai start jam 3 itu pasti kan udah jam 5, udah jam 6 itu kayak orang udah capek-capek puasa kok takjilnya nggak kebagian gitu. Jadi bagi pedagangnya udah mempersiapkan dengan betul-betul gitu bagaimana untuk mengantisipasi supaya dagangan mereka itu masih ada menjelang orang berbuka puasa. Nah, gimana kalau misalnya di daerahmu juga terdapat war takjilmu, startnya mulai jam berapa? Coba tulis di kolom komentar. Peristiwa selanjutnya adalah, ya mungkin ini adalah peristiwa yang sering berulang ya, sholat tarawih tercepat di dunia, 20 rakaat hanya 6 menit saja. Nah, berita ini juga menjadi sorotan ya pada Ramadan tahun ini. Bagaimana tidak, ini bisa dikatakan tarawih ekspres ya. Hanya membutuhkan waktu 6-7 menit aja untuk melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat ditambah dengan 3 rakaat witir. Yang bisa Anda bayangkan ini ya, gimana cepatnya orang yang sholat sebanyak 23 rakaat dan diselesaikan dalam waktu 6 menit. Nah, nggak tahu nih bacanya seperti apa, maknanya seperti
seperti apa, dan kita nggak tahu nih gimana gitu. Nah, di mana sih tempat sholat tercepat di dunia ini? Yaitu di salah satu masjid yang ada di Indramayu. Pelaksanaan tarawih seperti ini ternyata dapat menarik animo masyarakat untuk ikut ke dalam barisan orang-orang yang mengikuti sholat tarawih kilat ini ya, sholat tarawih ekspres ini. Dan orang-orang yang semangat dalam mengikuti tarawih ini adalah anak-anak muda. Ya, karena kita tahu ya anak muda ini masih tenaganya kuat, mau diajak secepat apapun dia mungkin suka gitu, ataupun masih kuat. Ya berbeda lah dengan orang-orang tua. Kalau misalnya 6 menit 23 rakaat itu mungkin udah pinggangnya udah sakit mungkin ya, apalagi yang memang udah ada daftar riwayat penyakit. Masuk ke peristiwa selanjutnya yang terjadi di bulan Ramadan tahun ini adalah ada seorang pria yang ngaku-ngaku sebagai nabi dari tebing tinggi Sumatera Utara. Dan ya videonya viral ketika terlihat ada seorang pria yang mengenakan jubah putih dan berdiri di belakang podium yang ada di Tanah Lapang. Ya, ini berita-berita seperti ini memang ada ya, sebelum Ramadan tahun ini pun juga ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, bahkan orang yang mengaku mendapatkan wahyu. Ini sangat miris sekali ya, karena dalam keyakinan kita umat Islam tidak ada lagi orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad itu adalah nabi sekaligus rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil nih ada orang yang mendapatkan petunjuk dan diangkat sebagai nabi lagi setelah kewafatannya Nabi Muhammad SAW. Nah, dia ini ngaku juga nih ya, bisa memiliki mukjizat. Apa sih mukjizatnya itu? Telepati ataupun dapat mengetahui pikiran orang lain. Nah, ada nih dia berpidato yang isinya adalah hari ini tanggal 18 Maret tahun 2024 saya. Nah, ini namanya ini Janes Kilon Dias. Saya adalah nabi yang diutus untuk mendampingi umat Islam. Saya adalah nabi yang memiliki mukjizat multi super. Multi super enggak tuh? Telepati, yaitu di mana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lain. Ngeri. Hampir 11-12 ya, kayak dukun. Aku bisa membaca pikiran orang. Nah, ia pun mengaku dia mendapatkan wahyu itu melalui proses yang panjang demi membawa agama Islam sesuai petunjuk Tuhan. Gila. Pada hari ini katanya, setelah melewati proses yang panjang, makanya tiba saatnya saya harus mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama Islam sesuai dengan petunjuk yang Maha Esa. Ini orang kayaknya kena gangguan atau apa, atau gimana ya? Malah dibilang dia diutus itu untuk membubarkan agama Islam yang udah berabad-abad bertahan ya, malah dibubarkan oleh satu orang. Nah, ini nih yang lucu nih. Dia ngaku mendapatkan wahyu sebanyak 2 kali, yaitu pada 29 November tahun 2020 dan 19 Februari tahun 2021. Nah, penutup pidatonya dia bilang, demikian kabar ini saya sampaikan demi kepentingan seluruh umat manusia. Manusia sejati adalah manusia yang patuh akan perintah penciptanya, yaitu kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Di sini ya mau gue bilangin, kalau nabi ataupun rasul itu memiliki spek yang tinggi, yaitu melebihi manusia rata-rata. Jadi kekuatannya, baik itu kekuatan fisiknya, kekuatan psikisnya, itu para nabi melebihi dari manusia normal. Itu adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Nah, berkat videonya ini yang viral di sosial media, maka ia pun segera diamankan oleh pihak kepolisian. Ya pastilah ya, ini orang kenapa ngaku-ngaku nabi padahal udah gak ada nabi lagi gitu ya. Dan polisi juga mengamankan
jubah, handphone, mimbar, tripod, dan headset yang ia pakai ketika berpidato. Ya, terima kasih ya. Kita apresiasi buat penegak keamanan negara, Pak Polisi yang udah mengamankan orang-orang seperti ini, karena ini bisa juga termasuk dalam nanti mungkin ya pasal penistaan agama. Ya, semoga hukumannya juga dapat membuat jerah, juga dapat membuat taubat lah ini. Ada orang-orang yang ngaku sebagai nabi di akhir zaman ini, udah taubat aja, udah orang gak akan percaya, nanti endingnya malah nginep di kamar yang gak ada dapur selama bertahun-tahun. Peristiwa selanjutnya nih, ada berita dari Aceh, yaitu 2 pemuda asal Nagan Raya ditangkap di Melaboh karena tidak berpuasa Ramadan. Nah, ini nih ada tim gabungan petugas dinas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat menangkap 2 orang pemuda masing-masing berinisial RH 27 tahun dan SU 27 tahun, warga desa Monbateng, Kecamatan Senagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, karena diduga tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Kata pihak Wilayatul Hisbah Aceh, keduanya kita tangkap saat menikmati minuman di lokasi pantai wisata Ujung Karang Melaboh. Nah, ia menjelaskan kedua pemuda tersebut mengaku sengaja tidak berpuasa setelah sebelumnya membeli minuman, makanan, dan rokok di sebuah warung menuju ke lokasi pantai wisata. Petugas Satpol PP ya udah langsung menggiring dan mengamankan mereka karena di Aceh itu ada yang namanya Qonun Syariat Islam. Jadi mereka ini udah didakwah melanggar qonun tersebut, yaitu melanggar aturan berpuasa di siang Ramadan. Saat diperiksa penyidiknya, 2 pemuda ini ngaku sengaja nggak puasa memang karena kelelahan setelah menunggu di rumah sakit untuk berobat jalan katanya. Dan kemudian keduanya mengaku ke pantai untuk menikmati dan minum serta makan sambil merokok. Nah, atas perbuatannya itu, kedua pemuda tersebut melanggar pasal 10 dan pasal 11 Qonun Nanggro Aceh Darussalam nomor 11 tahun 2022, nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam. Dalam pasal ini, kewajiban berpuasa bagi muslim serta larangan menyediakan fasilitas atau peluang kepada warga muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, inilah ya kalau misalnya ada peraturan yang dijalankan di suatu daerah mengikuti syariat Islam, jadi bisa nih ditindak orang-orang yang tidak berpuasa atau bahkan makan di tempat umum. Nah, ternyata nih ya, tidak hanya itu, tidak di tahun ini aja ada berita pemuda ataupun remaja itu ditangkap ketika nggak puasa. Ada lagi, yaitu di tahun 2015 nih, 2 remaja asal Aceh Barat tak puasa dan ia pun dihukum cambuk. Nah, biasanya hukum cambuknya 2 kali dan dipenjara selama 4 bulan gitu. Gimana nih guys, peristiwa ataupun fenomena yang terjadi baru beberapa hari Ramadan nih, kita udah disuguhkan beberapa peristiwa ataupun berita ya yang ada menggelitik, tapi juga ada yang unik dan juga ada yang aneh gitu ya. Nah, bagi kamu yang udah tonton videonya sampai akhir, terima kasih. Dan satu lagi, jangan lupa klik tombol subscribe serta kasih like ataupun komennya. Dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya, dan terima kasih.